Tuhan, kami rindu Engkau lagi yang akan memberkati kami. Agar melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, benar-benar makin mengajari kami, makin menuntun kami untuk boleh berjalan seperti yang Kau inginkan dalam kebenaran yang Kau maksudkan. Karena hanya disitulah Tuhan, kami akan benar-benar merasakan tentram dan juga damai sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan waktu ini. Tuhan berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan belajar pagi hari ini dari Markus 1 ayat 29 sampai 39. Markus 1 ayat 29 sampai 39. Saya akan membacanya untuk kita semua. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Iya. Kita bisa melihat di dalam ayat ini sebelumnya Yesus memberitakan firman Tuhan di Bait Allah. Nah, di situ bagaimana Tuhan juga melepaskan seseorang yang diikat oleh kuasa kegelapan yang turut hadir di dalam Bait Allah itu. Disinilah kita makin melihat bukan jaminan bahwa orang-orang yang hadir di dalam rumah ibadat adalah benar-benar sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan, dalam artian sudah di dalam Tuhan. Ternyata di sini kita melihat masih ada yang di dalam kegelapan. Tetapi di mana Tuhan hadir, keberadaan gelap itu akan dinyatakan, sehingga dia tidak bisa bersembunyi. Nah, di sini juga kita melihat setelah pulang dari rumah ibadah itu, ada kabar kepada Yesus bahwa mertuanya Petrus sakit demam. Nah, dan Yesus hadir. Kalau tadi dia sudah melayani di Bait Allah, di sini dia memperhatikan manusia, memperhatikan umat yang dia ciptakan, memperhatikan manusia yang dia ciptakan. Bagaimana di sini tadi ibu mertua Petrus ini tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia hanya bisa terbaring. Nah, ketika Tuhan tadi datang ke tempat perempuan ini sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah penyakitnya itu seketika, serta perempuan ini bisa melayani Tuhan. Seketika itu juga. Maka kita melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan ini benar-benar memberikan perubahan yang besar. Dan bagaimana perempuan ini tadi melayani Tuhan. Kita juga tadi melihat di sini banyak Tuhan menolong, bekerja seharian, menyembuhkan, mengusir setan dari orang-orang yang berkerumun dari penduduk kota ini. Tentu
hingga kini juga tetap sama ya. Tetapnya dalam diri orang menjadi masalah yang utama itu adalah penyakit. Dan juga ya tentunya karena kalau setan merasuk secara nyata ini serius. Tapi kalau setan mendiami tanpa ada artinya reaksi yang mempermalukan ataupun reaksi yang aneh, kadang-kadang ini dinikmati. Walaupun pekerjaan kegelapan bermacam-macam ya, yang jelas membawa orang jauh dari Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kadang kalau kita lihat orang yang kesurupan ini, kita lihat sesuatu yang sangat serius untuk benar-benar didoakan dan memang dibawa kepada Tuhan. Tapi kalau orang itu terikat di dalam pornografi, terikat dalam game, terikat di dalam hal-hal yang tidak benar itu, kadang-kadang kita nggak seserius memandang orang-orang yang dirasuk. Apalagi kalau itu di dalam keluarga kita ya. Atau malah kadang-kadang kita gini, menyalahkan orang itu memang nggak tahu diri, memang nggak sadar. Artinya kita justru menuntut dia, padahal memang dia tidak berdaya. Tapi kalau orang kerasukan kan nggak ada kita tuntut ya. Memang nggak tahu diri, memang nggak sadar. Ngapain bertindak seperti orang gila. Itu nggak ada satu penuntut. Menyadari karena memang apa? Oh ini dia dikuasai. Tapi kalau orang diperbudak oleh game, diperbudak oleh pornografi, kemalasan ataupun hal yang lainnya, ini kadang-kadang kita menuntut orang itu ya. Nggak menyadari juga bahwa ternyata kegelapan itu yang memang memperbudak dia, di mana perlu ada orang-orang yang memang berseru kepada Tuhan untuk dia. Ya. Nah di sini tadi kita melihat banyak yang Tuhan kerjakan. Dia letih seharian untuk melayani semua orang yang datang kepadanya, berharap untuk memperoleh kesembuhan, berharap untuk dilepaskan mungkin keluarganya dari kerasukan setan, dan Tuhan melayani. Iya. Nah di sini juga kita melihat, iya, setan-setan itu mengenal Yesus ya, dia berbicara. Sebelumnya pun di dalam bait Allah, setan-setan itu kenal Yesus. Engkau yang kudus yang berasal dari Allah. Di sini juga begitu. Tapi Yesus tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Kalau cerita tentang mengenal, kayaknya setan ini kenal dalam ya siapa Yesus ya. Kenal dalam. Tetapi pengenalannya akan Tuhan tidak membawa hidupnya tunduk kepada Tuhan. Tetapi dia hidup melakukan apa yang dia inginkan. Dia bahkan melawan Tuhan. Dia berseberangan dengan Tuhan. Maka ada orang berkata juga ya, bukan hanya orang, tetapi Yakobus juga mencatat di dalam kitab Yakobus, kalau kamu mengakui Tuhan ada, ya setan pun tahu itu, tapi dia tidak taat. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus mau bilang waktu itu kepada orang-orang yang mengaku sudah di dalam Tuhan, tetapi tidak ada hidup yang menunjukkan bahwa memang Tuhan itu sudah menjadi Tuhan dalam hidupnya. Dia bilang Tuhan itu Tuhanku, tapi faktanya tidak. Dalam kehidupannya sehari-hari, maka Yakobus berkata, kalau kau percaya Tuhan itu ada, setan lebih lagi. Bahkan dengar namanya dia gentar. Tetapi apa? Ate-ate nanggelo. Hidup menurut apa yang dia inginkan, bahkan berseberangan dengan Tuhan. Maka ada orang berkata, kalau hanya sekedar pengetahuan dan pengenalan, namun hidup sesuka hati, itu mirip mirip siapa? Mirip setan. Ya kan? Pengertian ada, pengakuan mulut iya, tapi hidup berseberangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka apa? Itu mirip sikap setan. Iya, diperhalus pun gak bisa halus ini ya. Walaupun dihaluskan suaranya ini, tetap sesuatu yang menyelekit. Karena inilah faktanya.
alasannya. Mengapa sampai Yakobus itu berkata demikian dan dia tuliskan sehingga tidak bisa ditipek. Yakobus ini adalah saudara Yesus secara darah. Artinya satu ibu mereka, ibunya Maria. Tetapi Yakobus ini yang dahulunya juga melawan Yesus karena dia tidak yakin bahwa yang dia panggil abang-abang gitu selama ini ya, itu Tuhan. Konyol rasanya. Masa abangku ini yang sama-sama kami ngorok, tapi dibilang dia Mesias. Apa ini? Apa yang dia pandang itu, apa yang dia lihat itu benar-benar membuat tidak bisa mempercayai. Sampai akhirnya ketika Yesus mati dan Yesus bangkit dari antara orang mati, satu-satunya yang bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi, nah itulah yang akhirnya memang membuat rontok semuanya. Ya ampun, oh ya, aku udah hina-hina selama ini, ternyata yang di sampingku benar Mesias. Akhirnya dia gak pernah lagi berani, aku saudara Yesus, gak berani dia catat, menuliskan atas nama itu untuk memberikan surat kepada orang-orang yang mengaku percaya di dalam kitab Yakobus itu. Dia gak berani lagi nulis, aku saudara Yesus, enggak. Aku Yakobus, hamba Yesus Kristus. Dia bilang hamba. Makanya di situ ketika Yakobus mendengar ada orang-orang mengaku udah percaya tapi hidupnya tidak menunjukkan Tuhan itu sebagai Tuhan, dia bilang loh, dia angkat nama setan itu. Kok enggak yang lain ya? Kenapa enggak yang lain? Nah ini memang untuk membukakan kelicikan, kepalsuan dan kemunafikan. Kan itu dirinya setan kan? Hidup dalam kemunafikan, kepalsuan, kebohongan kan itu dialah bapaknya kan begitu. Makanya dia bilangkan itu, dia tuliskan itu. Makanya di sini tadi kita lihat juga Yesus tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara. Karena Yesus tidak mau lewat mulut iblis ini, sekalipun dia tahu dirinya siapa, orang akan, artinya lewat pernyataan dialah orang akan dengar Yesus. Maka hal yang sama kita lihat juga pernah Paulus lakukan ya, ketika dia di satu kota, kalau tidak salah itu di Athena, ada satu wanita yang roh bertenung ada dalam dirinya juga berkata demikian. Yang ngomong samamu ini hamba Allah, dengarkan dia. Benar ya? Benar. Ngomong begitu juga, besoknya juga begitu. Yang datang samamu ini hamba Allah, dengarkan dia. Tapi satu kali akhirnya Paulus tengking setan yang di dalam dirinya itu. Paulus menyadari sekalipun mulutnya benar, orang ini perkataannya benar, ini ada yang gak benar ini. Padahal dia katanya kok benar, tetapi ada ini sesuatu yang tidak benar. Betul, setan itu yang masih berkuasa di dalam dirinya. Nah, iya, kita gimana ya? Apakah sebagaimana tadi kita belajar ya, kalau si Bartimeus tadi ya, ketika matanya dicelikkan, mungkin tadi dia udah dibilang tadi ya, bahwa waktu masih buta itu udah banyak bayangan-bayangan. Aku kalau nanti lihat roti, wow, lihat bunga, udah mungkin banyak angan-angan dan harapan. Tapi begitu matanya Tuhan celikkan, barulah dia sadar, oh ini rupanya yang termahal. Maka Yesus dia ikutkan. Jadi dampak iman itu nyata, bahwa memang Yesus dia ikutkan. Nah di sini juga harusnya begitu. Kalau memang Tuhan itu adalah sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, nggak bisa iman itu nggak berdampak. Nggak bisa iman itu nggak bergerak. Kalau hanya sekedar pengakuan, pengetahuan, namun hidup tidak, udah dibilang tadi ya, mirip setan.
Iya. Mari kita melihat di ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus sudah bekerja keras seharian, memperhatikan, mempedulikan manusia yang dia ciptakan. Tetapi dalam seluruh aktivitas dan kerja keras yang sudah dia lakukan, bahkan mungkin letih yang ada, karena tubuh Yesus nggak berbeda dengan kita ya. Mungkin dia udah terbiasa juga karena tukang kayu, kerja keras itu biasa. Mungkin dari segi kekuatan, orang yang nggak biasa olahraga dan biasa olahraga ngangkat beban pasti beda. Mungkin itu saja, namun kalau letih pasti dia rasakan. Capek pasti dia bisa rasakan. Nah, namun walaupun dia sudah banyak aktivitas dan banyak yang dia kerjakan, tetap Tuhan Yesus tahu yang utama itu adalah persekutuan dengan Bapa itu tetap dia pelihara. Itu tetap. Sesibuk-sibuknya dia, sebanyak-banyaknya hal yang dia kerjakan, dia lakukan ini. Ini Yesus loh, kurang apa? Kurang hikmat? Kurang apa? Kurang kuasa? Kurang apa? Kurang pengetahuan? Kurang apa Yesus? Gak ada, karena dia adalah Allah itu sendiri. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Tapi kita lihat, dia sendiri Allah. Tetapi apa? Dia sendiri menempatkan dirinya sebagai, artinya anak yang memang membutuhkan persekutuan dengan Bapa. Ini satu kebutuhan. Ini bukan satu keharusan, tapi ini kebutuhan. Maka ini tetap kita lihat tadi di sini, pagi-pagi benar, masih gelap, dia bangun, dia menyendiri dan dia berdoa, menjalin hubungan dengan Bapa. Iya. Kalau kita gimana ya? Kita siapa rupanya? Terbatas dalam banyak hal, pengetahuan kurang, hikmat bisa nggak ada, kuasa tak punya. Apa yang kita punya? Orang cuma cabang. Tuhan bilang cabang loh, kamu cuma cabang. Kalau cabang punya apa? Nggak ada apa-apa. Cuman ya kalau dia akan menempel dengan pohon, kepadanya akan dialirkan semua nutrisi-nutrisi dari pohon, maka cabang inilah yang akan mengeluarkan buah, yang akan memuliakan pemiliknya, yang punya kebun. Jadi di sini kita lihat, bukankah seharusnya kalau Yesus pun berbuat sedemikian, kita lebih lagi. Oleh karena apa? Memang menyadari kita terbatas dalam banyak hal. Yesus saja tadi tidak terbatas dalam semua hal, tapi dia tahu apa? Sesibuk-sibuknya, sebanyak-banyaknya yang dia kerjakan, tetap utama adalah persekutuan dengan Bapa. Ini adalah satu kebutuhan. Ya banyak orang gini ya, aku udah lelah, udah kecapean, jadi biarlah hari ini nggak usahlah saat teduh, karena udah terlalu capek. Nah, kadang-kadang memang kesempatan ini, ya kegelapan itu juga bisa tangkap sinyal yang kayak gini-gini, cepat dia dapat. Akhirnya apa? Iya cocok itu. Iya, kan tidur itu sehat 8-7 jam. Kau kan baru tidur 5 jam, ya udah tidur aja sampai jam 7, karena kan kau kerja tengah 8. Nah tidur sampai jam 7, nanti mandi langsung kerja. Lewat 1 hari, akhirnya apa? Banyak hal yang tidak, artinya yang membuat kita menjadi lumpuh. Nah di sini tadi kita lihat Yesus berkali-kali kita pernah membaca dalam Injil ini, baik dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan hanya pagi, tetapi malam hari pun. Bahkan Yesus pernah berdoa semalam-malaman. Oleh karena apa? Oleh karena banyak hal, makin banyak dia kerjakan, makin banyak yang sudah dia lakukan, makin banyak dia berdoa. Ya, seorang hamba Tuhan
berkata gini, ada seorang anak muda bilang gini, "Pak, aku ikut pelayanan sama Bapak." "Oh, boleh. Berapa jam kau berdoa sehari?" 20 menit Pak, pulang kau. Gak usah dulu pelayanan. Kalau 20 menitnya kau berdoa satu hari, lalu kau mau berperang, babak belur kau nanti. Itu berarti apa? Aku mengizinkan kau akan lumpuh. Kamu tidak dipersenjatai dan mau perang, mati kau nanti di medan perang. Dalam artian mati itu gimana? Bukan tubuhnya yang jadinya mati ya. Secara rohani pasti akan makin keok. Karena apa? Nggak ada perlengkapan. Iya. Maka itu Bapak itu bilang, jadi nanti ketika kau sudah mulai doamu itu 1 jam paling tidak, datangi aku. Boleh kau ikut pelayanan. Mungkin bagi dia pelayanan itu satu keasikan gitu ya. Dia tidak tahu bahwa itu peperangan. Ya saya waktu baca itu, oh iya ya. Oh, kami ini gimana dalam pelayanannya? Jangan-jangan yang melayani kurang lagi dari 20 menit doanya. Di luar dari doa makan ya, khusus doa pelayanan itu kurang dari 20 menit. Jelas saja lah babak belur. Terakhirnya saling gontok-gontokan, saling singgung menyinggung di dalam pelayanan. Kau tadi suaramu kurang cempreng. Yang sana lagi kan, kau begini. Udahlah, tanpa menyadari gelap itu sudah memecah belah di dalam. Kenapa? Kurang senjata. Terakhir di dalam udah senter-senteran. Udah kayak apa itu ya? Kayak peperangan waktu Raja Josafat itu menyerang kan begitu? Iya. Akhirnya negara yang berkoalisi itu mereka yang saling perang-perangan. Terakhirnya kita pun begitu. Kita yang di dalam pelayanan, kita yang berantem. Kenapa? Rupanya enggak lengkap senjatanya. Nah, Yesus tadi kita melihat di sini, dia justru sesibuk-sibuk apapun tetap dia mengutamakan persekutuan dengan Bapa. Kebergantungan dengan Bapa, 2 hal ini. Dia tetap bersekutu dengan Bapa ini semakin intim dan kebergantungannya. Maka di sini kita melihat waktu Simon dan kawan-kawannya datang menemukan dia dan berkata, "Semua orang cari engkau." Ini kan apa ya? Lagi tenar-tenarnya kan gitulah kira-kira ya kalau zaman sekarang ya. Dicari semua. Ini kan lagi populer maksudnya. Ini kan cocok, iya kesempatan untuk melakukan KKR gitulah mungkin kita pikir ya. Oh, kan lagi tenar. Tetapi apa? Yesus tahu apa yang menjadi prioritas dalam setiap langkah hidupnya. Maka dia katakan tadi di sini di ayat yang ke-38, jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Masa sih ini ditinggalkan orang yang sedang menggebu-gebunya? Cari Yesus kok ditinggalkan? Tapi justru pergi ke tempat yang lain. Ketika persekutuan dengan Bapa semakin intim, kebergantungan dengan Bapa yang semakin dekat, makin mengerti apa yang menjadi prioritas. Makin mengerti apa yang harus dilakukan, tahu apa yang terpenting. Walaupun banyak yang penting, tapi ngerti yang terpenting. Nah, inilah akhirnya yang banyak. Makanya dulu saya sering kali itu diingatkan Kak Tio. Kerjamu bukan untuk bunga, enggak bunga itu kerjamu. Karena apa? Pegang sana, pegang sini, pegang sana, pegang sini. Udah letih, lemas. Lalu apa? Kalau udah lemas kan berdoa dengan berbaring enggak merasa hormat. Enggak enak gitu kan. Terakhirnya apa? Iya, salah satu juga Tuhan mengingatkan dalam sakit ini. Itu juga artinya kan, saya tidak tahu ya, tapi ini masih pikiran dalam hati saya. Tuhan, salah satu mungkin tuh ini engkau mau. Karena sakit sekarang ini kan nggak bisa, mau sentuh sana nggak ada kekuatan, mau pegang ini nggak ada daya. Akhirnya apa? Ya berdoa. Jadi Tuhan bilang, memang ini bagian yang terlewat, yang sana-sana
Kalaupun nggak ada bunga, kenapa rupanya? Misalkan pun, tapi ini karena bunga, terakhirnya merepet pula karena bukan sasaran yang utama. Berpikir, si Rima ini nggak pikirkan bunga, si Nela ini nggak pikirkan bunga. Coba, karena apa? Salah sasaran. Makanya dulu mau gontok-gontokan itu sering di bait Allah, gontok-gontokan. Jangankan di luar, di sini. Kenapa? Karena yang utama tidak dipelihara, sehingga nggak ngerti apa yang menjadi prioritas dan yang utama. Iya. Kalau hamba Tuhan pun akhirnya kurang berdoa, gimana coba? Wah, iya, kayak ayam yang kehilangan induknya lah semua, anak ayam yang kehilangan induk. Iya, bersiap-siap lah semua, kan begitu. Tapi memang lewat sakit ini juga Tuhan mengingatkan saya. Ini bagian yang kau lewatkan. Memang saat teduh iya, berdoa masih, tetapi tidak lagi menjadi satu kenikmatan. Iya. Karena apa? Pikiran kesini, ini selokan yang ini udah mau penuh dengan daun. Itu aja hari ke hari. Makanya ketika persekutuan dengan Tuhan tidak semakin intim, hubungan kebergantungan dengan Tuhan tidak kita pelihara menjadi yang utama, nggak ngerti apa yang utama, nggak ngerti apa yang menjadi prioritas. Akhirnya apa? Apa yang tidak penting jadi penting, apa yang terpenting kurang penting, dan merasa juga masih ada di dalam rel yang benar, masih merasa pas. Nah, ini yang lebih parah lagi, masih merasa pas. Iya. Makanya di sini tadi Yesus loh, bukan hamba Tuhan. Yesus saja pun inilah yang dia lakukan. Kita siapa? Nabi juga enggak. Rasul apa lagi? Karena itu yang dua ini enggak ada lagi ya. Nabi dan Rasul tidak ada lagi. Tetapi karunia Nabi dan karunia sebagai Rasul ini masih diberikan. Lalu seperti tadi ya, pelayanan doanya enggak ada. Ya udah babak belur. Iya, pelayanan YouTube nanti gitu ya kan? Doanya kurang, ya sekedar memenuhi isi YouTube. Tapi apakah itu akhirnya punya dampak bagi orang lain? Apakah itu akhirnya benar-benar akan Tuhan pakai bekerja bagi orang lain? Enggak, hanya sekedar akhirnya memenuhi jadwal. Oh, tiap minggu keluar. Bukan karena ada adik-adik ini yang di situ mereka melakukan pelayanannya, kita juga seperti itu. Maka Tuhan akhirnya bilang kepada murid-murid, mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang. Memang Tuhan dulu berbicara ketika saya baca di dalam kitab Kisah Para Rasul itu ya, bagaimana terjadi masalah di jemaat. Lalu Petrus katakan, angkatlah daripadamu untuk memikirkan janda-janda ini, supaya kami bisa fokus kepada pelayanan firman dan doa. Jadi waktu itu memang sibuk untuk hal-hal yang kurang penting ini tadi semua. Tapi itu Tuhan bilang, seolah-olah saya sendiri pun gak bisa menghentikan, karena itu sudah seperti menjadi darah daging. Kayaknya kalau gak beres semua, gak nyaman seperti itu. Tetapi memang keadaan ini mengajarkan. Maka di sini juga Yesus katakan, mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku datang. Semua orang Israel harus tahu kabar baik, kabar kesukaan yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa dialah Mesias itu. Injil kerajaan Allah itu harus diberitakan. Yaitu dirinya sendiri, itu harus dikumandangkan, itu harus didemonstrasikan. Tidak hanya pada satu tempat, tetapi seluruh wilayah. Yesus ingin lakukan itu karena memang inilah yang Bapa tugaskan untuk dia kerjakan. Maka karena hubungannya yang intim dengan Tuhan dan karena kebergantungannya dengan Bapa, 3,5 tahun ini waktu yang singkat sekali ya.
ini sarjana S1 ya. Tapi benar-benar berdampak kepada seluruh Yerusalem. Dan apa? Tugasnya itu Bapak puas. Ya, apakah akhirnya banyak ya bertahun-tahun waktu terbuang, hari-hari berlalu karena ini yang terhilang. Hubungan dengan Tuhan ini tidak menjadi yang utama kita rasa. Jadinya kebergantungan dengan Tuhan ini kita tidak pelihara. Makanya apa? Berlalu. Makin tua tetapi apa? Kalau dilihat dari karunia yang mungkin Tuhan berikan, harusnya ini sudah bisa digunakan. Tapi karunia itu terpendam. Nggak berguna. Kenapa? Karena nggak ngerti prioritas dan apa yang menjadi utama tadi. Iya. Harusnya kita bisa belajar dari apa yang Yesus lakukan ini tadi. Bagaimana tetap dalam seluruh kesibukan dan dalam seluruh apa yang menjadi kegiatan kita. Apakah yang dua ini tetap menjadi yang kita kejar. Bukan berarti akhirnya nggak penting kerja. Bukan. Bagaimana kita menyeimbangkan antara pekerjaan dan juga persekutuan kita dengan Tuhan. Antara pekerjaan dan juga di dalam pelayanan. Gak bisa juga akhirnya kan kita pelayanan kan pekerjaan terbengkalai. Lalu kita bekerja lalu bos nanti gak bisa melihat bagaimana kita benar. Tapi bagaimana ini bisa diseimbangkan. Itu semua Tuhan yang bisa mengajari. Iya. Makanya di sini tadi Tuhan bilang, ke kota-kota yang lain pun dia harus memberitakan Injil. Dan ternyata apa? Bisa nanti Bapak Ibu baca kemudian, iya sudah ada rupanya yang menanti-nanti orang lumpuh. Bukan orang lumpuh, yang sakit kusta, yang penuh kusta. Kalau tadi di sini dia terus, yang penuh kusta itu gimana? Makanya akhirnya bisa banyak hal yang tidak tercapai yang Tuhan mau lewat hidup kita. Apa yang Tuhan tadi mau kerjakan lewat hidup kita tidak tercapai. Bukan karena kita yang maksudnya kurang kapasitas. Kurang apa ya, kurang S1, S2 atau S3. Coba kalau S1, S2, S3 aku. Bukan di situnya. Tapi karena hubungan dengan Tuhan ini yang tidak dijaga, diutamakan. Makanya kemarin ada seorang ibu, bukan ibu ya, pemudi berkata gini, dia kok nggak sadar-sadar sih ya dia kayak gitu keadaannya. Karena nggak sadar itulah maka perlu dia didoakan gitu. Jadi supaya kita sendiri akan makin melihat. Ternyata banyak sekali yang Tuhan akan kerjakan ketika kita justru bergantung pada Dia. Ada banyak yang Tuhan akan buat ketika kita justru mengandalkan Dia. Ini akan menjadi pelajaran bagimu ke depan. Iya gak berubah-berubah dia. Jadi kan mungkin dah banyak dia berdoa untuk seseorang itu gitu kan. Tapi dia lihat kok gak berubah-berubah gitu kan. Lalu dia bilang seperti itu. Satu sisi ketika kita juga berdoa, Tuhan mengajari kita. Gitu. Jadi apa yang bisa kita belajar hari ini? Yang pertama, apakah iman kita iman yang benar? Iman yang benar akan menghasilkan hidup yang benar. Iman yang benar akan bergerak. Iman yang benar akan bertindak yang benar. Tentu bertindak yang benar apa? Ya tentunya Tuhan makin mulia. Bukan Tuhan makin dihina. Kalau iman tadi cuma sekedar pengetahuan dan juga kata-kata, namun hidup tidak ada, itu iman kayak Bapak Ibu yang bilang ya, iman kayak setan. Jadi perlu periksa, imanku ini iman yang benar atau iman kayak setan? Kan setan percaya tadi katanya ya, percaya ada Allah. Nah ini pertanyaan yang pertama, perlu dikoreksi. Aku ini taat gak sama Tuhan yang aku katakan dia Tuhanku? Atau justru aku melawan dia dalam sepak terjangku? Apakah aku tunduk kepada Tuhan, aku mendengarkan firman-Nya, atau
atau justru aku melawan firman-Nya? Ini gak usah orang suruh periksa ya, kita sendiri aja ya. Sebelum nanti kita akan malu dan dipermalukan di sana. Ya jelasilah dari sini ya. Nah, ya bukan hanya di sini, yang di rumah juga. Jelasi dari sini. Iman kita ini imannya setan atau iman yang benar, yang Tuhan memang harapkan. Iya. Dan yang kedua, apakah kita menjaga hubungan kita tiap-tiap hari dengan Tuhan? Dalam segala kesibukan dan sesibuk-sibuknya, apakah ini kita berjuang hubungan dengan Tuhan, dan apakah kita bergantung kepada Tuhan? Jadi tiap-tiap artinya kita mendengar firman Tuhan, ketika kita berdoa, itulah menunjukkan bahwa kita menyadari kita cuma manusia. Kita butuh Tuhan dalam, sebagaimana lagu tadi katakan, dalam tiap jam kehidupanku. Maka ketika kita menjaga hubungan dengan Tuhan lewat kita merenungkan firman-Nya tiap-tiap hari dan melakukannya, kita akan makin mengerti apa yang utama, apa yang berharga, apa yang terpenting, apa yang menjadi prioritas. Sehingga tidak sia-sia apa yang kita boleh lakukan dan kerjakan. Maka ini perlu kita selidiki. Bagaimana dengan aku? Kalau Yesus sendiri pun inilah yang dia lakukan dengan Bapa. Aku sebagai manusia, apakah aku benar-benar menjaga persekutuanku dan kebergantunganku kepada Tuhan tiap-tiap hari? Kita bersyukur ya kalau tadi Kak Nuhar mengingatkan, ternyata inilah yang lama sudah terhilang. Iya, untuk bos yang di rumah tunduk, untuk bos yang di atas nanduk, gitu ya. Untuk bos yang di sini, ya. Tapi kan harus lebih lah yang ke atas tunduk, bukan pula bos yang di sini nanduk. Ya kalau diajarkannya untuk yang salah ya kita bilanglah dengan ya lembut kan begitu ya. Jadi inilah yang bisa kita belajar pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau kembali mengingatkan kami. Engkau sebagai Allah sejati, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Pun dalam segala aktivitas dan pekerjaan yang menyita, menguras pikiran, menguras juga tenaga, tetapi tetap yang utama yang Engkau tahu adalah bagaimana hubungan dengan Bapa. Ini adalah menjadi prioritas yang utama. Bagaimana bergantung kepada Bapa. Ini adalah yang terus Tuhan pelihara. Sehingga Engkau sendiri mengerti apa yang harus dikerjakan, apa yang menjadi fokus, apa yang harus dilakukan. Dari sekian banyak yang harus dikerjakan, Engkau tidak pernah lalai satu detik, satu hal pun apa yang utama dan apa yang terpenting. Tuhan, kami terbatas dalam banyak hal. Kalau hari ini Engkau mengajarkan kami bahwa yang akan membuat kami benar-benar bisa mengerjakan apa yang terpenting, bisa fokus, itu adalah karena kebergantungan yang penuh kepada Bapa dan juga persekutuan yang semakin intim. Tuhan, tolong kami. Jikalau ada di antara kami hal inilah yang sudah terkikis oleh karena banyaknya yang dikerjakan, Tuhan, tolonglah supaya tidak akan sia-sia waktu yang Kau beri ini, supaya kami boleh mengerjakan apa yang Engkau mau. Biarlah kepekaan itu Tuhan makin karuniakan, supaya lewat pribadi-pribadi kami yang Engkau sudah selamatkan, benar-benar ya Tuhan, sampai apa yang menjadi kehendak-Mu bagi hidup kami, dan benar-benar akan membangun bagi tubuh Kristus yang ada di jemaat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa, adakah kami memiliki iman seperti setan itu Tuhan, tahu banyak, mengerti banyak, tetapi hidup terus dalam melawan Tuhan. Tuhan, tolonglah, kalau Engkau mencatat hal itu di dalam kitab Yakobus, adalah itu benar-benar ada orang yang sedemikian. Tuhan, jikalau itu ada di antara kami,
Sadarkanlah kami Tuhan, supaya benar-benar kami akan datang dalam pertobatan, supaya jelaslah kehidupan kami ini, jelaslah iman kami ini. Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang bisa membukakan hal itu bagi kami, pribadi lepas pribadi, supaya benarlah iman yang sejati, yang bergerak, yang berdampak, yang benar-benar berbuat untuk apa yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami serahkan diri kami sepanjang minggu ini, menyerahkan umat-Mu, baik yang di sini dan juga di rumah masing-masing sepanjang minggu ini. Tuhan, tolonglah kami. Tanpa Engkau yang menolong kami Tuhan, kami tidak akan bisa melakukan apa yang benar, yang seturut dengan kehendak-Mu itu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, kepada Allah beri puji. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu juga untuk saudara-saudari yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati.